Halo guys, selamat siang. Bertemu lagi dengan saya Kelviana di acara Literasi Milenial, obrolan santai bersama milenial. Senang sekali rasanya saya dapat menemani Anda selama 25 menit ke depan, tentunya dengan tema yang menarik dan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sedikit informasi nih guys, aku lagi di Easy Coffee & Tea. Nah, buat kalian yang lagi cari tempat-tempat nongkrong atau tempat buat ngerjain tugas, tempat ini sangat cocok banget nih. Selain tempatnya yang kekinian, menu-menu di Easy Coffee juga sangat terjangkau loh. Jadi pas buat kita sebagai pelajar. Pemirsa, jika saya bertanya mengenai wanita karir, apa sih yang ada di pikiran Anda? Perempuan modern atau wanita pintar? Hal itulah yang mendorong wanita di era milenial untuk lebih produktif di bidang bisnis. Inilah sebabnya mengapa di episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang sangat menginspiratif remaja era sekarang, terutama mahasiswa seperti kita. Nah guys, di samping kita sudah ada bintang tamu kita yang sangat spesial, yaitu Ibu Jacika. Hai. Beliau ini merupakan salah seorang dosen di Universitas Slamet Riyadi Surakarta, serta pengusaha di bidang media kreatif. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman semua yang ingin bertanya mengenai tema yang akan kita bahas hari ini, dan nantinya akan kita jawab di segmen akhir dengan cara komen di post Instagram @literasi_milenial.id sertakan hashtag obrolan milenial. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, baiknya kita kenalan dulu dengan Bu Cika. Katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Silahkan Bu. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Jacika Pivi Nugraheni, biasa dipanggil Bu Cika. Umur saya 28 tahun, saya seorang dosen di Universitas Slamet Riyadi Surakarta, khususnya Prodi Ilmu Administrasi Negara. Ya guys, senang sekali rasanya Ibu dapat hadir di episode pertama kita hari ini. Nah, ngomong-ngomong nih Bu, jadi dosen atau buka usaha gitu sangat mengasihkan atau malah menjadi suatu tantangan nih buat Ibu? Sangat menyenangkan dan mengasyikan ya. Jadi mengapa saya menjadi dosen sebagai pengabdian hidup saya ya. Saya dedikasikan untuk pendidikan sesuai dengan background pendidikan saya. Sedangkan untuk bisnis itu tentunya untuk meningkatkan kualitas hidup. Gitu ya. Baik, mari kita menuju ke inti dari acara kita, yaitu tanya jawab seputar tema kita, yaitu mengelola bisnis di sela-sela kesibukan. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, kalau boleh tahu, sejak kapan sih Bu Cika memulai usaha tersebut? Nah, ceritanya panjang nih, ya. Mulai dari mana ya? Oke, jadi begini teman-teman, saya mulai usaha itu, usaha saya sendiri itu tahun 2019 pertengahan ya. Kenapa saya bisa menjadi seorang pebisnis dalam media kreatif? Sebelumnya saya memang tergabung dalam sebuah agensi yang bergerak di bidang konten kreator dan juga startup untuk pembuatan aplikasi. Ya, itu tahun 2018 ceritanya. Tapi singkat cerita, bisnis itu tidak berjalan dengan mulus. Akhirnya saya memutuskan, pertama kali memang unik ya, ketika saya mendirikan sebuah bisnis ini bukan karena saya ingin atau seperti apa, tapi karena jiwa saya tergerak. Nah, jiwa saya tergerak apa? Di agensi yang sebelumnya itu karena saya rasa sudah maju, akhirnya saya mengajak teman-teman saya yang mereka itu sudah bekerja ya untuk gabung ke agensi yang itu bersama teman-teman itu. Tapi kenyataannya tidak berjalan mulus ya, namanya anak muda, kita mencoba-coba kan pada saat itu sangat apa ya,
lagi hype banget pokoknya startup. Bangun startup itu kita nggak ngerti resiko ke depan ya, ternyata memang tidak semudah yang kita bayangkan gitu. Memanage orang, memanage tim itu nggak semudah yang kita bayangkan. Akhirnya bubar. Saya tergerak karena saya punya tanggung jawab nih, teman-teman udah terlanjur saya ajak nih untuk masuk ke kantor saya sebelumnya. Akhirnya saya membuat ketekatan diri saya sendiri dengan kemantapan dan dukungan dari keluarga. Akhirnya saya membuka bisnis konten kreator untuk pertama kali dengan bekal pengalaman yang lalu gitu, tahun pertengahan 2019. Jadi dapat disimpulkan Ibu Cika ini memulai usaha sekitar 3 tahun ya Ibu? Ya, 3 tahun. Baik, jika mendengar penjelasan dari Ibu tadi bahwa Ibu sudah memulai usaha sejak remaja gitu ya Bu, gimana sih caranya kita mengumpulkan modal-modal buat usaha itu sendiri? Nah, ceritanya begini, yang saya sampaikan tadi, saya itu kalau memiliki keinginan itu sangat kuat ya. Jadi kalau ada satu tujuan saya itu harus tercapai, saya seperti itu. Itu karakter ya, dari karakter kita harus kuat dulu. Di sisi lain itu support system dari keluarga utamanya mendukung gitu kan. Pada saat itu saya posisi sedang melanjutkan studi S2. Di saat itu kalau cuman kuliah saja saya rasa kurang gitu ya, karena memang dari dulu karakter saya itu nggak bisa cuman satu kegiatan gitu. Jadi banyak kegiatan, bahkan saya sering ketika muda itu melakukan kegiatan yang itu di luar kampus. Misalnya saya mengikuti paguyuban Duta Wisata Karanganyar, tidak sampai di tingkat kabupaten, saya juga ingin menantang diri saya masuk ke paguyuban Duta Museum tingkat provinsi Jawa Tengah begitu kan. Jadi saya rasa kok kurang ya cuman S2. Kalau S1 dulu tuh masih ada kayak semacam UKM ya Mbak ya. Kalau S2 itu benar-benar pure cuman lebih ke mengerucut yang tadinya teman kita 50 kemudian jadi hanya 14 orang. 14 orang pun itu banyak yang pegawai kan Mbak ya. Jadi kayak kurang kurang greget gitu. Kuliah kok kayak gini aja. Akhirnya saya cari kegiatan lain. Nah, itu salah satunya adalah bentuk usaha dan didukung juga oleh orang tua. Untuk terkait modal itu tadi yang saya sampaikan bahwa saya mendapatkan support system yang sangat luar biasa dari keluarga, karena memang karakter saya kalau menginginkan sesuatu itu selalu bertanggung jawab begitu, dan melihat kegigihan saya yang dilatar belakangi karena rasa terpanggil saya untuk mengajak teman-teman berbisnis itu, akhirnya disetujuilah. Waktu pertama kali itu saya menggunakan garasi. Garasi itu dibersihkan, kemudian saya beli meja, kemudian saya beli kursi ya, 6 atau 8 itu waktu itu. Saya buat ala-ala kantor waktu itu. Karena saya kalau menginginkan sesuatu tuh harus terwujud dan sesuai dengan rencana yang saya lakukan. Kalau misalnya tidak berwujud, nggak ada fisiknya, kita nggak akan ada semangat gitu. Makanya saya wujudkan itu meskipun dari garasi. Dari garasi, kemudian kita belum punya peralatan seperti yang saat ini sudah dimiliki ya. Pertama kali saya memberanikan diri untuk sebar pamflet ya, itu pertama kali di Pasar Klewer waktu itu ya. Tahu kan Pasar Klewer? Nah, di Pasar Klewer itu saya ajak teman-teman, ayo saya ajarkan gitu. Saya bareng-bareng sama tim di situ, saya cetak pamflet itu tebel Mbak. Tebel karena di pedagang Pasar Klewer itu segmen pertama saya ya, target pertama saya. Di sana banyak sekali pedagang fashion ya, tentunya mereka membutuhkan foto produk dan itu peluang untuk bisnis kita gitu. Kita bagikan tebel, kenapa alasannya kok pakai flyer tebel gitu, biar mereka tuh nggak langsung dibuang tapi buat kipasan lah minimal gitu loh. Jadi saya udah kepikiran sampai segitu. Setelah itu saya mengajukan sama rekan saya yang dia itu memang mau mengadakan event terkait, karena background dari tim saya itu kan desain, ada fotografi, kemudian ada admin, jadi 3 waktu itu ya. Jadi saya punya tim waktu itu 3, langsung saya angkat jadi karyawan tetap. Wah, nekat ya, itu modalnya cuma nekat itu ya. Saya padahal omset per bulan juga belum jelas, klien juga kita belum, tapi saya punya pengalaman waktu itu kan saya buat SOP, jadi sistem dalam agensi yang mau saya jalankan itu sudah ada gitu. Jadi modal awalnya tuh dari situ, dukungan dari orang tua, kemudian saya ajukan, saya sudah mulai kegiatan pemasaran termasuk ke UMKM kecil dan juga ke event organizer.
Saya menawarkan jasa desain dan foto maupun video, tapi malah saya diberikan tanggung jawab atau diberikan amanah untuk mengelola event tersebut. Nah, dari event tersebut, event nasional yang saya adakan di Semarang waktu itu tahun 2019, tanggal 26 Oktober maaf. Itu hasilnya kemudian saya belikan pertama kali alat kamera satu. Nah, kamera itu saya untuk bekerja, kemudian bisa membeli alat-alat yang lain begitu. Baik, berarti dapat disimpulkan bahwa modal utama dari usaha Ibu Cika itu yang pertama modal nekat ya Bu ya? Modal nekat. Yang kedua modal dari orang tua serta dukungan-dukungan dari teman-teman dekat gitu Bu. Selanjutnya adakah kendala yang mungkin Ibu Cika alami selama membuka usaha tersebut dan bagaimana cara Bu Cika menangani kendala-kendala tersebut? Baik, tentunya dalam menjalani bisnis itu tidak berjalan clear ya. Saya mengalami fluktuasi naik turun bisnis, mood saya ya, terutama yang paling susah dalam menjaga mood kita sendiri. Dan faktor yang membuat mood kita anjlok itu banyak, termasuk yang saya rasakan sendiri sebagai praktisi dalam dunia bisnis adalah mengelola sumber daya manusia itu sendiri. Ya, karena sistem manajemen yang saya bangun berdasarkan kedekatan itu juga ternyata ada kekurangan gitu. Jadi kadang sudah saya berikan SOP berangkat jam 9, kadang itu masih molor gitu kan. Jadi saya tuh agak susah mengaturnya. Sebenarnya saya tuh demokratis sama teman-teman. Jadi kalau misalkan lagi boring gitu ya, lagi boring atau lagi ada masalah, kemudian lagi nggak mood kerja, saya ajak tuh teman-teman jalan-jalan gitu. Tapi karena kedekatan di situ ternyata memang ada kekurangan. Kekurangannya adalah komitmen terhadap itu waktu SOP dan lain-lain itu jadi fleksibel. Nah, jadi itu yang belum bisa saya tegaskan pada saat itu. Yang kedua, yang tidak pernah saya lupakan adalah ketika mulai pandemi. Nah, itu kan saya 2019 pertengahan, 2020 itu mulai pandemi dan banyak klien yang lepas. Pada saat itu sebelum pandemi itu saya 1 bulan hampir 10 klien. Saya menangani itu. Tapi setelah pandemi itu banyak klien yang putus kontrak karena memang kondisi ekonomi yang tidak stabil waktu itu, sehingga saya harus memaksa saya berpikir saya nggak bisa lagi mempertahankan karena klien tidak kontraknya belum jelas, tapi saya membayar karyawan jelas gitu, membayar tim jelas gitu. Pada saat itu setiap tanggal 5. Akhirnya saya memutuskan untuk memfreelance-kan. Jadi modelnya adalah per proyek. Jadi saya tadinya tidak mengetahui gimana ya cara mengelola sumber daya manusia, tapi karena praktek ada desakan, ada pressure dari kondisi yang harus membuat saya itu berubah gitu kan. Akhirnya saya sistemnya freelance pada saat pandemi itu. Yang paling susah itu sih. Berarti emang benar-benar sulit gitu ya untuk mengatur banyak orang di perusahaan Ibu gitu. Lalu Ibu Cika ini kan juga mengajar sebagai dosen gitu. Nah, gimana sih cara Bu Cika membagi waktu usaha dengan mengajar di Universitas Slamet Riyadi itu? Pertanyaan yang sangat menarik ya, bagaimana saya membagi waktu di tengah kesibukan saya sebagai dosen tetapi tetap bisa menjalankan bisnis saya. Bisnis saya sudah berjalan 3 tahun ini dan saya memutuskan kemudian untuk menjadi pengajar, pendidik atau dosen. Nah, saya menemukan itu ternyata passion saya adalah ngomong. Ternyata passion saya adalah bertemu banyak orang. Kalau saya tidak masuk ke dunia pendidikan, mungkin saya tidak akan upgrade gitu ya, dan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan saya. Karena tujuan itu, kemudian saya mendedikasikan pendidikan saya atau hidup saya untuk pendidikan di universitas gitu ya. Cara saya membagi waktu, saya tetap mengutamakan pekerjaan saya yang utama, yaitu sebagai dosen, karena sekarang di agensi saya itu sudah ada yang menghandle dalam arti di sini saya katakan CPO lah ya, Chief Production Officer. Dia mengelola anak-anak PKL, karena saya juga memiliki anak-anak PKL ya. Sudah ada 3 kali periode ini saya menerima anak PKL. Jadi setelah pandemi sudah mulai reda ya, kemudian PKL sudah mulai jalan, saya mulai memberanikan diri untuk menerima teman-teman PKL, dari teman-teman mahasiswa, dari teman-teman SMK jurusan multimedia dan animasi. Nah, itu tidak mungkin saya kelola sendiri. Saya kemudian ada dari kalangan saudara yang dia memang jurusannya juga jurusan komunikasi, atau komunikasi massa. Akhirnya saya pasrahkan untuk urusan produksi ke beliau gitu kan. Dan saya
sekedar memantau, mengawasi, maupun hanya urusan-urusan yang bersifat dealing dengan klien. Jadi seperti tadi saya ada pertemuan dengan klien yang di situ menuntut kehadiran saya karena langsung datang direktur dan para manajernya, karena kita ada klien perusahaan juga di sini. Jadi saya langsung datang. Jadi untuk yang bersifat mewakilkan itu hanya urusan-urusan teknis saja, tetapi kalau urusan-urusan yang terkait MOU maupun secara dealing itu tetap saya gitu. Jadi tetap bisa membagi waktu karena presentasinya nggak banyak, paling cuma sebulan sekali seperti itu. Baik, berarti Ibu Cika ini sudah merasa terbantu dengan teman-teman di kantor Ibu sehingga Ibu ini bisa lebih fokus ke Universitas Slamet Riyadi gitu ya Bu? Iya betul, tetap nomor 1. Selanjutnya, bagaimana cara Bu Cika dalam menangani para pesaing bisnis gitu Bu? Saya tidak pernah menganggap yang lain itu adalah pesaing, Mbak. Saya pernah berjalan mengalir saja. Bahkan saya itu dengan anak-anak PKL, saya ya, itu mengajarkan mereka itu harus bisa buka agensi seperti saya, minimal. Karena saya memang maaf. Memang basicnya kan bukan dari basic skillnya bukan teknik ya, teknik bagaimana cara moto, bagaimana cara ngevideo. Saya basicnya itu manajemen dan senang bertemu dengan orang gitu loh. Jadi saya saya aja bisa gitu. Kalian apalagi yang langsung bisa menghandle itu harusnya lebih. Jadi saya malah justru mengajak teman-teman PKL itu selalu saya ocehi ya, karena saya sering ngomong, saya beri motivasi, kalian mau kerja apa setelah ini, kalian harus bisa mandiri. Bukan hanya skill, tapi kembangkan juga leadership-nya. Saya selalu seperti itu. Saya tidak pernah menganggap itu sebagai pesaing gitu ya. Bahkan dengan yang lain pun kita malah justru nggak kompetisi Mbak, tapi kooperasi ya. Kalau kompetisi itu nanti jatuhnya nggak sehat, tapi kalau kooperasi itu kerjasama. Karena apa? Kita memiliki sumber daya yang berbeda, dan agensi lain mungkin saya belum ada alat drone, saya kemudian mengajak kerjasama yang lain. Jadi saya senang gitu menambah jejaring, itu malah justru bagus. Semakin banyak ya yang membuka agensi, saya tidak merasa tersaingi gitu, karena setiap agensi pun juga memiliki ciri khas, keunggulan. Kalau saya mungkin itu bukan di produknya, bukan di outputnya, tetapi yang saya kelola adalah bagaimana kedekatan dengan klien, dan setiap agensi itu memiliki kekhususan sendiri-sendiri gitu. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi sebagai seorang mahasiswa, ketika kalian berkuliah, memang seharusnya kalian itu belajar di situ. Habiskan masa, kalau ada yang bilang habiskan masa gagalmu pada saat belajar ya, tapi nanti ketika kalian lulus, kalian tuh sukses. Tipsnya adalah yang pertama, kalian itu konsisten ya. Kalian mempunyai perencanaan dulu. Kalian sukanya bidang apa sih? Misalnya seperti itu, hal yang paling basic ya. Karena ketika kita menekuni sesuatu tetapi kita tidak menyukainya, itu tidak akan langgeng gitu ya. Jadi kalian menyukai, apalagi kalau itu passion kalian. Kalau misalnya teman-teman komunikasi, menjual itu tidak harus dikatakan menjual barang ya. Misalnya kalian ingin membuka agensi MC, pertama kalian jadi MC-nya dulu, lama-lama kalian buka training MC dan lain-lain seperti itu ya. Jadi yang pertama, konsistensi terhadap rencana apa sesuai passion kalian, itu lebih bagus dan lebih cepat berkembangnya. Yang kedua, kalian punya tekad kuat ya. Selain konsisten, kalian punya tekad kuat. Jadi jangan mudah menyerah, intinya gitu. Karena setiap bisnis itu pasti ada kegagalan. Sukses itu tidak mungkin langsung sukses gitu. Pasti ada aja problemnya gitu. Dan di situ jangan pernah menyerah. Yang ketiga, perbanyaklah bersosialisasi, banyak-banyak ikut komunitas yang kalian itu sefrekuensi, sehingga itu bisa menumbuhkan wawasan kalian. Di situ kalian menemukan banyak kolega, bisa menemukan banyak ide baru, dan permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi itu bisa terselesaikan di situ. Jangan murung di rumah gitu, banyak bersosialisasi gitu sih. Jadi intinya buat kalian para mahasiswa yang ingin membangun usaha atau bisnis, yang pertama itu kalian harus cari passion kalian, apa yang kalian sukai, apa yang ingin kalian tekuni. Selanjutnya harus ada tekad dan nggak boleh pantang nyerah gitu ya Bu ya.
selanjutnya yang terakhir, yang paling penting kalian harus konsisten dengan apa yang kalian jalani gitu. Nah, untuk teman-teman yang sudah bertanya di akun Instagram kita, saya akan bacakan beberapa pertanyaan, Bu. Yang pertama dari @tina__id, mindset seperti apa sih yang menjadikan kita seorang pengusaha gitu? Mindset yang menjadikan kita seorang pengusaha. Yang pertama, kalau kita tidak sesuatu yang belum pernah kita dapatkan, itu bisa kita dapatkan kalau kita melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Intinya itu. Jadi berani mengambil resiko. Memang resiko itu harus diambil, tapi dengan pertimbangan rasional, logik ya, seperti itu mindsetnya. Baik, selanjutnya dari @dava putra yudiansyah, saya sudah mulai belajar jualan thrift gitu, Bu. Nah, ada tips nggak, Bu, dari Ibu Cika sendiri biar bisa konsisten menggeluti usaha gitu? Dunia thrift sekarang tuh sedang berkembang ya, apalagi generasi muda sekarang itu lebih tertarik untuk ke thrift. Nah, kalian yang bisnis seperti itu bisa mengembangkan di strategi pemasarannya. Strategi pemasaran sekarang bisa melalui e-commerce. Jadi bayangkan memberikan kemudahan bagi calon pelanggan atau calon customer untuk mendapatkan barang kamu gitu. Segmenmu apa? Jangan lupa media sosial itu sangat penting sekali sebagai media promosi secara online. Tapi setelah itu kelanjutannya seperti apa ya? Kelanjutannya itu memberikan kemudahan. Misalnya kalian harus berani untuk jualan aja, nggak seperti itu. Mengikuti perkembangan zaman. Sekarang zamannya online, ya udah. Sekarang kita ikuti e-commerce-nya apa yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Kemudian kalau bisa dikembangkan lagi, mungkin bisa build website dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir dari @yovita kusuma, apa saja sih, Bu, yang mesti dipersiapkan untuk memulai bisnis serta pertimbangan apa saja agar bisnis berjalan lancar? Tips untuk memulai bisnis yang pertama adalah dilakukan dulu saja, mulai dulu saja ya. Karena banyak orang yang gagal, sebenarnya pengen menjadi pebisnis tapi gagal, artinya dia gagal itu karena tidak memulai dulu gitu loh. Jadi dia banyak pertimbangan di depan tapi tanpa berani mengambil resiko gitu. Kalau kamu ingin jadi pebisnis, mulai dulu aja apa yang bisa kamu lakukan dengan source yang ada ya. Saya yakin bahwa manusia atau generasi muda sekarang ini banyak kok source-nya. Source itu tidak harus material, tapi informasi dan ilmu pengetahuan itu juga source gitu. Waduh, tidak kerasa nih kita sudah tiba di penghujung acara kita. Terima kasih Bu Cika telah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita di episode kita yang pertama ini. Nah, buat kalian para kaula muda yang ingin mencoba bisnis, jangan takut pada kegagalan dan tetap produktif di usia muda ya. Saya Kelviana Wati, mewakili semua rekan produksi literasi milenial yang bertugas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata yang kurang berkenan di hati Ibu Cika dan juga dengan para penonton tentunya. Obrolan santai bersama milenial. Sampai jumpa di episode selanjutnya.